Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-shalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadratan takdim yang dimuliakan Bapak-bapak, Ibu, Ibu, Salimat yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib dan mendirikan ibadah sholat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan ibadah sholat? Dalam tafsir dikatakan dimaksud mendirikan ibadah sholat adalah ikhtiar sholat syurutin wa rukunin wa adat, atau naikkan sholat sesuai dengan syarat, rukun dan adabnya. Kadang-kadang sholat tapi syaratnya tidak terpenuhi. Laki-laki ada sholat pakai kaos, kalau seruput nampak dari belakang auratnya, itu berarti belum dianggap mendirikan sholat. Nah, apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat? Yang pertama harus suci, ya, suci dirinya dari hadas dan najis, suci pakaiannya, dan suci tempatnya, suci. Hal ini selaras dengan sabda Nabi, la tuqbalu shalatun bi ghairi tauhid. Salat tanpa dalam keadaan suci itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi suci itu bukan berarti harus bersih. Kadang ada orang batu haji dapat proyek di Bengkong, ya, berangkat kerja lupa nggak bawa baju ganti, sholat zuhurnya lewat, ya, asarnya juga lewat. Kenapa nggak sholat? Ustaz, kotor. Padahal kotor belum tentu najis. Ya, boleh digunakan untuk sholat. Artinya kewajiban sholat tetap harus ditunaikan. Ya, agak lucu ketika orang itu puasa tapi nggak sholat. Ibarat bangunannya megah tapi tiangnya keropos. Ya, kita tahu bahwa as-sholah imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiang dari agama. Jadi sekali lagi, kotor bukan menjadi penghalang untuk dia sholat. Kami mau masuk masjid nggak boleh, Ustaz. Sholat kan nggak harus di masjid. Ya, jadi tetap harus sholat. Ya, suci itu beda dengan bersih. Jadi ada sesuatu itu yang suci tapi kotor. Makanya dulu apa katanya, ada suci dalam debu. Itu apa ya? Suci dalam debu, lagunya Iklim. Kemudian yang kedua, al-ilmu bidukhulil waqti. Sholat itu harus tahu masuknya waktu. Jangan pula mentang-mentang semangat setelah sholat subuh langsung zuhur, maghrib, isya. Jadikan satu. Ya, semuanya ada waktunya. Bapak-bapak yang nanti ada kewajiban kerja jam 7 pagi, andaikan masuk jam 5 ini, kan gak dihitung juga. Bahkan bisa haram kalau kita dalam perspektif hukum. Ya, jadi sekali lagi, untuk sholat itu harus sesuai dengan waktunya. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang ketiga adalah satrul aurah, menutup
aurat. Aurat kita laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Ya. Cuma bukan berarti mentang-mentang mulai pusar dari lutut sholatnya hanya pakai sarung. Sini nggak pakai baju. Begitu ditanya, loh sholatku kok gitu? Kata Pak Ustadz, aurat itu yang paling penting nutup antara pusar dan lutut. Yaitu sah tapi nggak patut gitu aja. Menghadap calon mertua dandannya ganteng, yang perempuan cantik ini giliran menghadap Allah kok tak jelas pula ini kadang. Ya. Perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, baik yang luar ataupun yang dalam, ini bukan aurat. Tapi wajahnya itu harus tetap terbuka supaya jidatnya nanti ketika sujud ini bisa nempel ke tempat sujud. Jidatnya tak boleh sujud karena mukenanya terlalu gede, akhirnya sujud atas mukena yang menjulur ke tempat sujud, tidak sah. Jadi lagi harus nutup aurat. Kemudian setelah menutup aurat, di antara persyaratannya adalah menghadap ke arah kiblat. Yang namanya sholat ya harus menghadap ke arah kiblat. Dalam Al-Quran dikatakan, masjidil haram. Arahkan wajahmu ke masjidil haram. Mengenai arahkan wajah ke masjidil haram ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita yang jauh ini itu harus betul-betul menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau harus menghadap ke Ka'bah itu agak susah. Ketika sholatnya itu di masjid yang gede kayak semisal Masjid Riayat Shah. Karena gedenya Masjid Riayat Shah dibandingkan dengan gedenya Ka'bah itu jauh. Kalau kita harus ikut dalam arti harus lurus betul dengan Ka'bah, orang itu kalau sholatnya softnya semakin melebar, semestinya dia melengkung nanti itu. Yang tengah lurus, tapi yang semakin ke pinggir kan semestinya semakin agak mencong gitu. Ya kan? Nah itu dia. Nah maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa pengertian dari fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu maksudnya yang paling penting menghadap ke arahnya kiblat. Arah itu kemana? Kalau ditanya kiblat itu di mana? Di barat. Ya sudahlah, yang paling penting menghadap ke arah barat walaupun tidak selurus menghadap ke Ka'bah. Ini pengertiannya demikian. Baik, setelah kita berbicara tentang syarat, itu syarat sah. Berikutnya adalah rukun. Ya, apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat itu harus dilakukan sebelumnya sampai selesainya ibadah, tapi kalau rukun harus dilakukan saat pelaksanaan ibadah. Apa saja yang menjadi rukun? Yang pertama adalah niat. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Keabsahan suatu amal itu tergantung niat. Nah, niat itu apa? Qasdus syai' muqtaranat bi fi'li. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan. Yang paling penting dalam hati. Sehingga kadang andaikan salah ucap niat melakukan sholat zuhur tapi terucap asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Tapi di hati niatnya zuhur dan memang kepingin melakukan sholat zuhur, berarti sah sholat zuhurnya. Ya, walaupun kalimat yang terucap adalah asar, itu bedanya. Ya, beda dengan yang namanya nikah. Bapak-bapak kepingin nikahi Fatimah, ternyata Fatimah punya kakak yang belum laku-laku namanya Aisyah. Akhirnya sama bapaknya dikasih pula namanya Aisyah. Akhirnya bapak menerimanya, kuterima nikah dan kawinnya Aisyah binti titik-titik dengan mahar titik dibayar tunai. Berarti yang menjadi istri bapak bukan Fatimah tapi Aisyah. Walaupun niatnya kepingin nikahi Fatimah.
Kalau nikah itu sesuai dengan yang terucap. Tapi kalau sholat sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Nah itu bedanya. Yang kedua, rukunnya sholat itu adalah harus berdiri, terutama bagi sholat fardu. Itu pun kalau mampu. Ya, kalau mampu. Kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Duduk tak mampu, ya tidur miring. Tidur tak miring tak mampu, ya sholat dengan hati-hati dan tak mampu, dengan isyarat. Isyarat juga tak mampu. Oh kayaknya sudah saatnya disolatkan. Tapi harus sesuai dengan kemampuan. Berdiri dulu, mampu ya baru kemudian. Tapi kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri boleh duduk. Itu bedanya dengan sholat fardu. Ya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Ya. Dalam hadis dikatakan miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Takbir yang pertama itu disebut takbiratul ihram. Apa artinya? Takbir yang mengharamkan sesuatu yang semula halal. Sebelum sholat kita ngobrol boleh. Sebelum sholat kita makan minum boleh. Tapi kalau sholat takbir Allahu Akbar, nengok pula teman main-main, woi sholat jangan main-main toh. Haram. Ya, itu yang dimaksud dengan takbir yang mengharamkan sesuatu yang awalnya halal. Ya. Takbiratul ihram itu bunyinya gimana Pak Ustaz? Allahu Akbar. Ya. Bayangkan, tak usah banyak gaya pula. Ini kadang takbir gayanya minta ampun. Allahu Akbar. Akbar. Itu artinya haid. Allah haid. Masa gitu? Itu kalau sempat yang ngucapin Ustaz bisa kafir ya. Ya. Apa kadang baknya dipanjangin. Allahu Akbar. Akbar itu artinya gendang. Nah, kadang iqomah atau azan itu ya perlu juga hati-hati. Kadang ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain Akbar gitu maksud saya. Akbar cukup. Jangan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar benar. Jadi akbar pendek. Yang perlu kehati-hatian. Ya. Mudah-mudahan yang panjang-panjang itu tak sengaja ya. Baik. Nah, ketika takbiratul ihram itu sebenarnya banyak syaratnya. Yang pertama, ayat talaffuzu biha wa huwa qa'im. Mengucapkan takbir itu sudah dalam posisi berdiri, sudah tegak. Jangan pula mentang-mentang pengen cepet sholatnya. Sholat tarawih 20 rakaat dalam waktu 10 menit. Ini adiknya Valentino Rossi kayaknya, Bang. Itu belum lagi berdiri, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Belum berdiri sudah takbir. Berarti istilah kata orang Melayu haji. Asal. Harus betul-betul di posisi berdiri baru takbir. So. Yang kedua, antakuna bil lughatil arabiyyah. Harus dengan menggunakan bahasa Arab. Dulu di Malang ada orang menganjurkan sholat pakai bahasa masing-masing. Ini kalau ketepatan terjadi di Batam, wah kacau. Ya, imamnya orang Arab, Allahu Akbar. Makmum yang di belakangnya orang Jawa, Allah Akbar sangat. Sebelahnya orang Padang, Allah nan gadab. Sebelahnya orang Melayu, Allah Maha Besar. Sebelahnya lagi orang Aceh, dah kemana pula dia macam. Ya Allah, harus pakai bahasa Arab. Jangan sampai pakai bahasa daerah. Ya.
Kalau tak tahu, ya belajarlah. Belajar. Pula menggunakan bahasa Arab. Itu. Yang ketiga, ayusmi anafsahu jami'a hurufiha. Upayakan saat baca takbir, hurufnya itu bisa terdengar oleh telinganya masing-masing. Ya. Tapi jangan pula terlalu kenceng yang pada akhirnya ganggu makmum yang lain. Apalagi sampai kadang was-was. Allah, temennya yang di pinggirnya. Pengen aja. Di sana itu ada yang begitu. Insya Allah di Bengkong Pertiwi nggak ada. Ada kira-kira takbir muter-muter aja. Kemudian yang berikutnya musahabatu haliniyah. Saat takbir itu ya saatnya niat. Jadi ketika lisan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hatinya itu niat. Melakukan salat subuh, lakukan Allah Ta'ala. Baik, yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Hal ini selaras dengan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Imam Syafi'i di dalam memahami hadis tadi itu, kata beliau, maksudnya adalah tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Mulai dari mana Pak Ustaz Fatihah? Dari kalau mazhab Syafi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiga. Maliki Yaumiddin. Empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima. Ihdinas siratal mustaqim. Enam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 7 ya. 7 itu kalau mazhab Syafi'i. Mulainya dari bismillah. Kalau mazhab gurunya Imam Malik, bismillah bukan bagian dari Fatihah. Jadi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Kedua. Maliki Yaumiddin. Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Empat. Ihdinas siratal mustaqim. Lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi ngitungnya sama-sama 7, tapi mulainya dari mana? Beda pendapat. Ya, beda pendapat biasa. Yang nggak boleh itu kalau beda pendapat karena beda pendapatan. Yang nggak boleh apa? Beda pendapat karena beda pendapatan. Pendapatnya menyesuaikan pendapatannya. Nah, itu tak boleh itu. Contoh Pak Ustaz. Ustaz, ini hukumnya apa? Haram, jelas. Haram Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz, rencananya Pak Ustaz saya kasih 60% Pak Ustaz. Oh bentar, saya tengok di kitabnya. Oh halal. Nah ini dia. Ustadz yang pendapatnya menyesuaikan pendapatannya. Tapi insya Allah di Bengkong Pertiwi nggak ada, aman. Nggak tahu kalau yang hilang lain. Yang kelima, ruku. Ruku itu yang paling penting, kembali ke posisi semula sebelum dia ruku. Kalau sholatnya berdiri berarti posisi ruku apa ya? Kalau ruku itu maksudnya ayan hanian musolli qadru ma yumakkinu min bulughi rahatihi li rukbatih. Terus pokoknya merunduk yang tolak ukurnya itu keberadaan telapak tangan itu bisa menyentuh lutut. Tapi idealnya memang sejajar lurus antara kepala dan
punggungnya. Tapi harus lurus nggak? Enggak. Karena ada orang kadang punya sakit apa ya, pinggang atau sakit punggung itu mau rukuk, perjuangannya luar biasa. Yang paling penting tangan dah menyentuh sudah salah. Ya, penyakit punggung ada kadang Pak ya. Biar kerja nggak pernah angkat-angkat, sesekali gayanya ngangkat-ngangkat, oh langsung tenang ini. Ya, begitu mau rukuk perjuangan betul itu. Ya. Hal ini selaras dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Orang-orang beriman, rukuk kalian dan sujudlah. Atau ayat lain mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jangan pula nanti diartikan salah. Ini kadang ada orang salah ngartiin. Warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya? Merokoklah kalian bersama orang-orang yang merokok. Wah, ini berapa jadi? Ini yang Pak Ustaz, ini dalilnya merokok kan? Ini aliran sesat ini. Ya, jadi ada aliran sesat, ada aliran sesaat. Maksudnya sesat. Warka'u ma'ar raki'in, merokoklah kalian bersama orang-orang yang merokok. Betul. Yang keenam, iktidal. Apa itu iktidal tadi itu? Kembali ke posisi semula sebelum dia rukuk. Kalau sholatnya berdiri berarti iktidalnya berdiri. Kalau sholatnya duduk berarti iktidalnya duduk. Sesuaikan saja. Kemudian berikutnya adalah sujud di antara sujud 2 kali. Ya. Sujud 2 kali di setiap rakaatnya. Nah sujud itu umumnya dalam fikih itu anggota sujud itu ada 7. Ya. 7 itu mulai dari pertama jidat, 2, 3 telapak tangan, ya, 4, 5 2 lutut, 7 jari jemari. Harus begini dia, ya, gitu. Cuma yang disepakati itu jidat aja, yang disepakati, yang lain tidak pendapat. Sehingga kalau dulu zaman COVID ada orang sholat pakai masker, nggak apa-apa. Karena yang tertutup hidungnya. Ya, hidung itu ada yang mengatakan wajib nempel ke anggota sujud, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita mengikuti pendapat yang kuat, tidak. Berarti nggak apa-apa. Pakai masker. Yang paling penting jidatnya nempel ke anggota, ke tempat sujud. Pakai surban jangan gede-gede. Pakai surban gede sehingga jidat nggak bisa nempel. Ada orang surbannya itu, waduh. Ustaz nggak pakai surban. Saya itu mau pakai surban itu kadang saya lihat sendiri lucu banget. Heran juga saya lihat teman-teman pakai surban. Surban itu penuh pengikat kepala ya. Itu kayak patok ganteng gitu. Tapi begitu saya sesekali disuruh pakai surban sama orang itu, saya nyoba pakai, lalu kemudian saya ngaca, itu kelihatan lucu gitu loh. Akhirnya saya nggak pakai surban lah, ya udahlah, saya pakai peci aja. Mungkin nggak pakat jadi syekh. Yang pakai surban itu yang bagian syekh. Ya tapi jangan pula pakaiannya syekh, kelakuannya kayak syaitan. Dan ada juga. Ya Allah ya Rabbi jadi. Apalagi Pak Ustaz, duduk di antara 2 sujud itu summa hatta tatma'inna, angkat kepala tubuh itu duduk di antara 2 sujud. Ya, mengenai baca Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu sunnah, dibaca boleh, tak dibaca juga boleh. Tapi sebaiknya gimana? Bacalah. Ya, doa. Kemudian yang ke-9 duduk akhir. Duduk akhir. Ya. Sedangkan yang ke-10 tasahud di duduk akhir. Kalau ucapin tasahud upayakan betul karena ini merupakan rukun sholat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nah itu syahud. Ya pakai sayyidina boleh, nggak pakai juga boleh. Yang pula berantem gara-gara sayyidina. Nanti yang suka yang enggak sholat. Ya, yang suka siapa? Yang enggak sholat. Dulu ada orang gara-gara kunut aja berantem. Tapi sekarang sudah berantem, ternyata usut punya usut, yang berantem dulu sudah enggak sholat, Nah, itu kemudian baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terakhir salam. Salamnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus jelas. Ada enggak jelas juga assalamualaikum. Hanya hilang kemana? Ya. Assalamualaikum. Cukup. Tambah warahmatullahi bagus. Khusus untuk sholat jenazah tambah wabarakatuh. Kalau jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah salam berarti selesai. Oleh karena itu kalau sudah salam pertama kok kentut, misal Assalamualaikum warahmatullahi, ini haram salam yang kedua. Karena dengan dia salam yang kedua berarti dia masih menginginkan sholat, padahal posisinya sudah batal. Sementara dengan salam yang pertama sholatnya sudah sah, selesai itu urusannya. Ya. Nah itulah beberapa rukun sholat. Allah Ta'ala alam sholat. Katanya hari ini hari kerja harus sampai jam 6. Ya, silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Ada? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk alamat. Baik, ada kejadian sholat maghrib atau sholat zuhur, imamnya nggak tasawuf awal, langsung berdiri.
Ya, lupa Pak. Karena pikirannya nggak fokus tadi baru dia marah sama istrinya. Kadang kan imam juga manusia, alhamdulillah. Tapi insya Allah nggak ada di sini itu istri yang tukang marah kepada suaminya. Ya, ya. Insya Allah, ya Allah. Jadi ketika posisi imam sudah berdiri itu, makmum yang di belakang bilang, Subhanallah, diabaikan aja. Akhirnya baca, Subhanallah, lama pula bacanya, banyak pula tuh. Akhirnya galau ini imamnya. Imamnya akhirnya yang semula sudah posisi berdiri, duduk lagi nih. Sebenarnya kondisi seperti ini imamnya udah batal lah. Nah terus gimana itu? Kalau sudah posisi berdiri ya sudah. Idealnya makmumnya, kalau memang mau tasawuf awal ya silakan. Kalau mau ikut imam langsung berdiri juga boleh. Karena tasawuf awal hukumnya sunnah. Kenapa imamnya kok ketika kembali duduk itu hukumnya batal? Karena dengan dia kembali duduk, berarti dia ingin memprioritaskan sesuatu yang sunnah, padahal dia sudah sampai kepada sesuatu yang rukun tadi itu. Berdiri kan rukun nih. Nah ini gimana maksud sekarang kondisi makmum ada yang sudah berdiri? Apa pilihannya? Kata Pak Ustadz, kalau ikut duduk batal, ya jelas batal. Gimana? Ikut imam, imamnya lo batal, ya sudah, ya gantikan posisi imam. Tapi jangan pula, Pak Imam saya ganti ya. Kalau dia bilang Pak Imam saya ganti, Pak Imam ya, batal lah dia bilangnya begitu. Secara otomatis klik, ya udah, imamnya harus tahu diri, larilah dia. Ada pintu Doraemon kan, ada imamnya yang di sini langsung aja pergi dari pintu Doraemon itu, nah pergi. Nanti makmum yang ada di sini langsung menggantikan posisi imam. Aturan idealnya begitu Pak. Ya. Jadi termasuk makmum yang tadi itu sudah berdiri tak usah duduk. Karena sama-sama batal itu. Ya Allah, gantikan Pak Imam aja. Ya, tapi ketika menggantikan nggak perlu pamit, saya ganti Pak Imam. Pak Imam pergi aja Pak Imam. Gitu Pak ya. Yang mufarokoh termasuk lebih bijak daripada yang ikut. Ya, mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Lo ngapain ikut imam yang sudah batal? Ya. Jadi sebenarnya idealnya Pak, kalau imamnya lupa ya biarin aja lah Pak. Nah tasawuf awal hukumnya sunnah. Ya. Sekali lagi imam itu kadang lupa juga. Apa Pak Ustadz faktornya lupa? Banyak. Ada yang mikir utang. Kadang Pak Imam punya utang loh. Ada yang tadi dimarahin istri. Ada juga yang karena terlalu khusyuk. Orang itu kalau khusyuk kadang malah lupa loh Pak. Jangan salah. Kalau itu fokus, lupa. Ini berapa rakaat ya? Ya, bisa jadi lupa. Terlalu fokus, terlalu khusyuk. Ya. Ada orang jarang sholat, imamnya enak. Sesekali diimamin imamnya suaranya enak, ya Allah. Biasanya baca kul ini baca surah Al-Baqarah. Dari ayat pertama sampai ayat 15 enak. Saat imam baca enak ini bukan berarti kadang dia khusyuk malah ngelamun. Betul? Yang nggak sempat ngelamun itu kalau sholatnya kayak sholatnya Valentino Rossi dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dengan hamidah, Allahu Akbar. Itu nggak sempat ngelamun itu Pak. Mikir utang lo nggak sempat. Tapi ya jangan cepet-cepet Pak. Baik saya kira itu. Ada yang lain itu. Ya. Salam warahmatullahi Kemudian yang kedua mengenai dulu
Kalau sebenarnya tidak berbeda, kalau itu dia tidak berbeda dulu, kita dari usaha itu dulu sih. Apa kita mikir lima, apa kita mikir lain. Mikir pertanyaan, mikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika mau sujud itu tangan dulu atau lutut dulu. Yang jelas jangan sampai jidat dulu. Sempat jidat dulu, wah alamat. Nah, mengenai mana yang dulu, ada perbedaan antara Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Jadi Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Qur, diperjelas oleh Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi dengan kitab Al-Muhadzab. Ini diperjelas lagi oleh Imam Nawawi 23 jilid. Kalau beliau cenderung lutut dulu, ya. Jadi kalau praktek gitu, Sami Allah liman hamidah, Allah, nah, lutut dulu, ya, baru kemudian tangan, baru jidat. Tapi ada yang mempraktekkan itu bukan lutut dulu, tapi tangan dulu. Ya, kayak Albani, Syekh Albani itu tangan dulu. Terus gimana Pak Ustaz? Mau lutut dulu, mau tangan dulu, sah semuanya. Prinsipnya pokoknya rukuk itu menempelkan jidat. Tapi yang kalau bisa jangan terjadi jidat dulu, iya. Sempat jidat dulu, saya khawatir itu. Ya, iya kalau sajadahnya empuk kayak sajadahnya Pak Imam. Kalau ketepatan langsung keramik, insya Allah jidatnya langsung hitam, langsung bertanya sama istrinya, mak hitam, ahli sujud kayaknya, bukan ahli sujud, kejedot gitu. Itu ya pertama. Yang kedua, imam kita enggak baca kunut, ya. Ini gimana Pak Ustaz? Imam kita nggak baca kunut, kita sebagai makmum gimana? Mau kunut sendiri silakan, nggak kunut juga silakan. Kalau sekiranya imam itu gerakannya santai, dengan keberadaan kita baca kunut maka kita nggak akan ketinggalan imam, maka kunut lebih baik. Tapi kalau gerakan imam normal atau cepat, kalau imam nggak kunut nggak usah kunut. Urusan kunut itu dari dulu udah selesai. Urusan kunut. Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah itu nggak kunut. Ya, Imam Syafi'i yang lahir pas tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau menganjurkan kunut. Tapi yang menarik adalah Imam Syafi'i suatu ketika beliau ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Di situ itu ada masjid yang dulu digunakan Imam Abu Hanifah sholat. Nah, Imam Syafi'i orang besar, orang hebat, dimohon oleh masyarakat untuk jadi imam, syekh, imam. Ketika beliau bertindak sebagai imam, ternyata beliau nggak kunut. Selesai sholat dikritik sama makmumnya. Saya katanya kunut sunnah, kok nggak kunut? Kata Imam Syafi'i, tidakkah Anda tahu saya sedang sholat di tempat di mana dulu Imam Abu Hanifah sholat. Beliau nggak kunut, maka sebagai wujud penghormatan kepada beliau, maka saya tidak kunut. Oh. Jadi urusan kunut itu biasa aja Pak. Ibarat orang Indonesia, Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut. Sebenarnya urusan kunut bukan NU Muhammadiyah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi loh, sama. Ya, dulu itu Buya Hamka ketika beliau jadi ketua MUI, kota MUI Indonesia, beliau itu disuruh untuk ngimamin sholat. Tapi sebelum beliau disuruh, beliau nyuruh dulu Kiai Idham Khalid. Kiai Idham Khalid itu sebagai ketua NU. Ya.
Dan Khalid melihat, kayak Buya Hamka melihat ini kayaknya makmumnya banyak yang sealiran dengan NU. Kamu jadi imam. Kata Kiai Khalid, ini kalau ada ketua MUI berarti anak buah belakang aja. Hanya Buya Hamka yang jadi imam. Beliau Muhammad ya dulu itu. Beliau ketika sholat subuh ternyata enggak, ternyata beliau kunut, Pak. Buya Hamka saat ngimami itu loh. Ketika ditanya, Buya, katanya iya, di belakang saya kan makmum-makmumnya banyak yang kunut. Saya hormat kepada mereka. Besoknya ganti Kiai Khalid disuruh jadi imam. Buya, anak Kiai sini, kau jadi imam. Kata Kiai Khalid, kan ada ketua. Kalau ada ketua anak buah tak usah dulu. Kata Buya Hamka, anak buah itu harus taat kepada ketuanya. Oh siap kalau dia jadi imam. Ketika Kiai Khalid jadi imam, sengaja beliau nggak kunut, karena di belakangnya ada Buya Hamka yang nggak kunut aslinya biasanya. Begitu dulu itu ulama saling menghormati itu loh maksud saya. Oleh karena itu urusan kunut nggak usah diperbesar. Yang perlu diperbesar yang nggak sholat itu loh Pak. Ya Pak ya, siap. Urusan kunut aman. Baik, gimana Pak? Nah, bebas Pak pokoknya Pak. Itu akan dijelaskan dulu pengelolaan itu. Akan ada yang ketika kita lalu bisnis maksudnya dengan baik untuk yang ada yang istirahat dulu. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i sebenarnya istirahat itu hukumnya sunnah Pak. Cuma kita yang mazhab Syafi'i jarang praktek pula itu. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Yang paling enak itu adalah yang kiranya tidak menimbulkan polemik Pak. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang sunnah di lingkungan kita menjadi tidak harmonis. Jadi yang paling menarik itu adalah ya, kita jangan melawan arus. Ya, ada Syekh Al-Maqdisi, itu madhabnya Hambali. Beliau mengatakan begini, la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak baik keluar dari kebiasaan manusia kecuali itu kebiasaan yang haram. Ya. Imam Ahmad bin Hambal itu punya keyakinan qobliyah maghrib itu sunnah. Beliau praktek selalu. Cuma ketika beliau ke Baghdad, ketika beliau melakukan qobliyah maghrib, masyarakat sekitar kelihatannya kayak ingkar begitu. Besoknya beliau nggak melakukan lagi karena tidak mau jadi buah bibir masyarakat. Jadi mengenai praktek apakah kita Syafi'i, secara umum untuk sholat kita ikut Imam Syafi'i. Tapi secara umum kita kalau urusan zakat fitrah kayaknya ikut Imam Hanafi, kayaknya. Nah, ini pakai uang atau pakai beras ini? Pakai uang nggak? Itu Hanafi itu. Imam Syafi'i pakai beras Pak. Ya. Bapak-bapak kalau makan di rumah makan itu makan dulu atau bayar dulu? Makan dulu. Itu kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah itu, harusnya bayar dulu. Karena Imam Syafi'i dalam memahami al-bai'u an taradin, jual beli itu harus saling rela. Itu artinya harus ijab kabulnya di depan, harus jelas itu. Pak ngasih bungkus pakai ayam, ini 25.000 Pak. Pak ini uangnya 25.000, nasi bungkusnya sini, baru dimakan. Ya, tapi kalau makan dulu, mau kasir lah, main nampaknya kabur orang. Akhirnya siapa yang dirugikan? Penjual. Makanya Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, alah, yang paling penting keduanya oke, selesai lah itu, halal lah itu. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, harus ijab kabul, harus jelas dari awal. Dan saya yakin dan percaya insya Allah bapak-bapak sering makan dulu baru bayar. Betul? Nah ya kan? Campur nanti, saya itu mazhab Syafi'i. Betul enggak tuh? Wah makan dulu nyatanya kok.
nggak bayar dulu. Jadi biasa aja gitu Pak, ya. Beda pendapat biasa. Yang nggak boleh apa tadi? Beda pendapat gara-gara beda pendapat. Nah, ya. Atau Pak Ustadznya pendapatnya menyesuaikan pendapatannya. Halal haram Pak Ustadz. Haram. Aduh Pak Ustadz, rencananya Pak Ustadz 60%. Oh sebentar saya tengok kita. Halal, halal, halal. Ustadz tadi dasar. Itu, yang lain. Nah, ya. Sholawat. Ah. Ma'anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu diucapkan bagus banget. Ya. Dulu itu sebenarnya adalah untuk menepis supaya Nabi Muhammad itu dari pertuhan. Karena ada yang sebenarnya itu hamba Allah tapi dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam. Iya, dalam sholat pada dasarnya kalau dalam sholat tidak dipersoalkan. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau untuk pribadi ya monggo, tapi kalau bacaannya itu keras, ini yang terkadang menimbulkan polemik itu. Kok lain nampaknya? Kadang gara-gara bukan bahasa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, saya gini aja loh problem. Padahal ini kan gini kan sah juga Pak. Harus la ilaha illallah. Gini juga sah. Biar diam aja loh sah. Ini temannya asyhadu an la ilaha illallah. Dipegang. Nah, ngapain kau ganggu? Ganggu gimana? Harusnya kau nggak usah lihat jari temanmu, tengok jarimu sendiri. Ngapain ngurusin jari orang? Ya Pak ya. Baik, silakan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ada yang lain? Dah balik. Dah habis waktu. Baik, sekiranya cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.